Bapa Surgawi yang telah dikuduskan namamu ya Tuhan, kami mengucapkan terima kasih ya Tuhan bahwa pagi hari ini ya Tuhan, Tuhan Yesus Kristus masih memberi kekuatan dan keselamatan kepada kami dan kepada jemaat-Mu yang ada di GPI Gunung Sari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berkati ya Tuhan untuk ibadah online untuk pagi hari ini ya Tuhan. Tolong Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dan kami meyakini bahwa Roh Kudus akan menyatu kepada hamba-Mu yang Kau pakai ya Tuhan, agar firman-Mu menjadi kekuatan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah tim musik, berkati reader, song reader ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pagi hari ini akan kami mulai ya Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu, mulai awal hingga pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara hari ini? Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan hari ini kita kembali lagi bertemu, meskipun secara virtual, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara semua untuk mempersiapkan hati kita. Silahkan cari tempat duduk yang nyaman di ruangan Anda masing-masing. Ajak keluarga Anda untuk berkumpul dan mari kita mulai ibadah kita hari ini. Saya undang, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih. Engkau memberikan sukacita yang berlimpah pada setiap hati kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Hadir. Dimanapun kami berada hari ini, Engkau beserta dengan kami. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tempat kami masing-masing, memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan yang baru. Biarlah apapun yang kami kerjakan hari ini, Engkau menyapa kami melalui ibadah ini, Engkau menegur kami lewat ibadah ini, dan Engkau memberikan kekuatan kepada kami melalui ibadah hari ini juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita persiapkan hati kita, bersama-sama kita akan menyanjung Tuhan, menyembah Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian yang menyatakan bahwa hanya Dia juru selamat kita, hanya Yesus juru selamat kita. Hanya
kehadirat-Mu memberikan kami penghiburan dan sukacita baru. Hari ini Tuhan kami mau menyatakan kasih kami kepadamu. Kami mau mengingat setiap kebaikan Tuhan dalam seminggu ini. Kami mau mengingat saudara-saudara kami yang berada di sekitar kami. Kami mau mengingat tetangga-tetangga di sekeliling rumah kami. Kami mau mengingat saudara-saudara kami satu gereja. Kiranya Tuhan memberikan sukacita. Kiranya Tuhan memberikan penyertaan yang tidak pernah ada habisnya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka apapun yang sedang dialami hari-hari ini. Kami mau bersukacita Tuhan. Kami mau bersukacita dan bersukacita di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang sungguh baik. Engkau Allah yang teramat baik. Kami siap memuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian yang berkata bahwa hanya firman Tuhan yang memberikan kelegaan dan sukacita dalam hati kita. Amin. Amin. Tutup mata.
kita, mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita, mempersiapkan telinga kita dan seluruh pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk duduk kembali dan kita akan mengangkat satu pujian. Kita tidak tahu akan hari esok, tapi tangan Tuhan yang menetapkan. Kan
Salam, puji nama Tuhan. Kalau pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan yang diberikan oleh keluarga kami, di mana di pertengahan bulan Juni istri kami diizinkan untuk sakit. Mungkin di sini bentuk sakit penyakitnya tidak akan kami ceritakan. Mungkin kalau minggu kemarin saudara-saudara yang dicintai Tuhan, kalau menyaksikan atau mendengarkan dari kesaksian daripada Pak Tresno, maksud saya Bapak Budi Sutresno atau Bapak PDM Yohanes, ya kira-kira seperti itulah sakit penyakit yang diderita oleh istri kami. Bahkan sampai 2 minggu istri kami belum ada tanda-tanda akan sembuh. Dan ternyata di situ kami juga merasakan gejala-gejala apa yang diderita oleh istri kami. Ternyata benar, kami mengalami pusing, lemah, tulang sakit. Dan di saat-saat saya sudah merasakan gejala-gejala seperti istri kami, karena kami waktu itu dalam posisi bekerja, kami tahu kalau pekerjaan itu dituntut untuk semaksimal mungkin, bahkan jatuh temponya harus tepat. Dan di situ saya coba bertahan. Mungkin teman-teman sekerja saya tidak tahu kalau saya sudah mengalami lemah tubuh. Dan di situ saya bekerja, tapi saya tidak berani naik-naik. Kebetulan dalam pekerjaan baru membuat balok-balok, dan di situ kan membutuhkan triplek yang sudah harus dirajang pakai circle. Dan betul saya cuma bekerja di bawah terus. Dan di situ saya juga lemah. Dalam batin saya tidak akan menyerah. Kalau saya menyerah, tidak mengerjakan memotong triplek ini, bagaimana nanti nasib pekerjaan. Bukannya kami menyombongkan diri, tapi memang itu yang harus saya jalankan. Ternyata sampai 1 minggu tubuh saya semakin lemah, belum sempat sembuh. Ternyata anak saya Nanda juga mengalami gejala tersebut. Namun puji Tuhan, Nanda hanya dalam 1 minggu anak kami Nanda sudah ada tanda-tanda kesembuhan. Dan ternyata betul dalam 1 minggu dia sudah sembuh. Kemudian sampai di situ sehabis kerja kami pulang, mandi, belum sempat istirahat, HP saya bunyi. Ternyata setelah saya tengok, adik kami Giarto WA. Di dalam WA bilang kalau, "Mas, kowe lek Reneo." Tapi
adik saya tidak bilang kalau mengenai WA itu mengenai kondisi ibu saya, dan saya cepat-cepat ke Medan. Ternyata betul apa yang saya pikirkan, ternyata betul. Mungkin ini mengenai ibu saya, ternyata benar. Sampai di rumah adik saya Giarto, saya masuk rumah, betul ibu kami sudah mengalami kritis. Dan saya tanya kepada Syekh, istri daripada adik saya Giarto, tadi kenapa adik saya Syekh bilang, Mas mau mae njaluk susu karo ngomong untune kon, maksud saya gigi palsunya ibu saya suruh ngelepas. Dan ibu saya bilang ke Syekh, istri daripada adik saya Giarto, kalau bilang dia sudah tidak mau minum obat, bilang gitu. Kemudian ibu saya minta susu anlin atau apa itu, betul. Kemudian susu itu diminumkan. Di tengah-tengah minum itu tiba-tiba ibu saya diam. Itu versi Syekh, istri daripada adik saya Giarto. Syekh bilang, nanya pada mak saya, mak, kowe napa mak kok meneng? Ibu saya menjawab, kok Syekh aku kayak berdoa. Kemudian adik saya Syekh diam. Oh, ternyata baru berdoa. Dan betul, di tengah-tengah berdoa itu lama-kelamaan adik saya bilang, kok tambah diam terus. Nah, kemudian kami berempat, adik-adik saya semua mengajak berdoa tumpang tangan. Adik-adik saya bilang sama saya, kita serahkan kepada Tuhan yang terbaik saja, Mas. Ya, saya bilang gitu, ya, memang itu yang harus kita lakukan. Saya bilang gitu. Benar. Sehabis doa kurang lebih 1/4 jam, ibu saya diam, dan ternyata diamnya itu untuk selamanya. Namun di situ, di tengah-tengah kesusahan itu, saya bilang, aja dah susah, mak iki wis ning sebelah Gusti Yesus, wis rasa samar, wis mesti selamat, saya bilang gitu. Lantas betul malamnya tetangga-tetangga ternyata tahu kalau ibu kami meninggal, dan suasana tambah ramai karena orang-orang berdatangan menanyakan, loh, ma itu wingi-wingi lah ya sehat, ya memang sehat. Saya bilang gitu, sama adik-adik saya ya juga bilang gitu. Namun puji Tuhan,
sebulan sebelum ibu kami dipanggil, saya datang ke rumah ibu saya. Di tengah-tengah perbincangan saya dengan mak saya, ibu saya, tiba-tiba ibu saya itu suruh ngerekam. Mungkin untuk Bapak Pendeta, Pak Sampurna sudah tahu apa yang dilantunkan oleh ibu kami. Barangkali nanti selesai kesaksian saya ini, videonya ya juga akan saya kirimkan kepada Mas Yuda biar di style sekalian. Maaf, saya harus berhenti sejenak karena kalau ingat pesan dari kidungan yang ibu saya lantunkan, di situ walaupun kita kekurangan, kita jangan pernah meninggalkan Tuhan. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas empati saudara-saudara kami yang bernaung di gereja GBI Gunung Sari. Kami tidak bisa membalas apa-apa, hanya kami sekeluarga bisa mendoakan atas empati seluruh jemaat Gunung Sari. Kiranya kesaksian saya ini, walaupun dengan kata-kata yang kurang lancar, terbata-bata, namun kiranya yang mendengarkan tahu apa yang kami maksud, tahu apa yang harus kami ceritakan. Karena saya terlalu bangga ibu saya meninggal dalam tangan Tuhan, dalam kesetiaannya. Biarlah hitungan nanti dapat menguatkan iman saya sekeluarga, anak, istri, juga saudara-saudaraku sekalian yang ada di GBI Gunung Sari. Kiranya apa yang menjadi kidungan yang dikidungkan oleh ibu kami dapat memotivasi saudara-saudara semua. Hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf kepada saudara-saudara, terutama terlebih kepada Bapak Pendeta. Kiranya kesaksian ini dapat menguatkan kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah bersaksi. Haleluya. Amin. Saprenenggonku ngabekti Gusti, iki prasetyane ati, kadung tresno mreng Gustiku Yesus Kristus, kang paring tentrem
kelingan nadyan uripku pas-pasan nanging aku rasa marien kekurangan mula aja padha lirwa mula aja padha sembrono nadyan akeh pepalange tegane atine kang padha nglirwake iku ora prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal mlayu nadyan akeh pepalangku ukuraning setya dudu bondo nanging ati kang percaya puji Tuhan. Berarti ora masuk angin, Mak. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita telah memuji Tuhan, kita telah menyembah Tuhan, kita telah mengagungkan Tuhan. Dan kita telah mendengarkan kesaksian yang begitu luar biasa bahwa pada pagi hari ini bersama keluarga kita, ya, ada bapak, ibu, ada mbah, mungkin ada anak-anak. Pada pagi hari ini kita berkumpul bersama di dalam ibadah yang begitu luar biasa, di dalam kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kita memastikan ada sukacita Tuhan yang mengalir dan tercurah di dalam setiap keluarga kita. Puji nama Tuhan Bapak Saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu, memohon berkat pimpinan dari Tuhan, sehingga di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini bisa menjadi berkat bagi kerohanian hidup kita semua. Mari kita berdoa Bapak Saudara. Segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan, kemasyuran hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini sungguh kami mengucap syukur serta kami berterima kasih kepada Engkau atas segala kasih, kemurahan, kebaikan, dan terus tuntunan dari Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan dan Tuhan limpahkan di dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini sungguh kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, dan rasa syukur kami pada Engkau, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh mengagungkan Tuhan. Kami percaya di tempat di mana kami berada ada sukacita Tuhan tercurah dalam setiap keluarga kami. Kami bersyukur kepada Engkau, kebahagiaan yang begitu luar biasa Tuhan alirkan di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan Allah kami yang penuh kebaikan. Pada pagi hari ini kami akan duduk dengan tenang. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami membuka hati kami membuka pikiran kami membuka seluruh aspek hidup kami. Kami mau menerima berkat firman Tuhan yang berasal dari Engkau. Singkapkan firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar pada pagi hari ini, biarlah menjadi berkat di dalam kami menjalani kehidupan ini ya Bapa. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus, sehingga pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sampai saat ini kita ada sebagaimana kita ada, semua adalah berkat anugerah Tuhan. Amin Bapak Saudara. Bapak Saudara, bagaimana kabar Bapak Saudara saat ini? Saya memastikan dan saya terus berdoa bagi jemaat Tuhan semua yang ada di GP Gunung Sari dimanapun engkau berada saat ini.
kita bersyukur dan doa saya pasti engkau dalam keadaan baik. Engkau dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Engkau ada dalam keadaan yang terus dianugerahi Tuhan. Dan di dalam kehidupan Bapak Saudara, tetap senantiasa doa saya, engkau bersandar, engkau berharap hanya kepada Tuhan. Dan bagi Bapak Saudara, mungkin ada jemaat Tuhan yang saat ini masih sakit, engkau jangan khawatir, engkau jangan cemas, engkau jangan takut Bapak Saudara. Engkau pasti diberikan kesembuhan oleh Tuhan secara sempurna. Saya mengalami, saya mendapat berkat Tuhan, yaitu berkat kesehatan. Demikian juga Bapak Saudara yang saat ini engkau ada yang sakit. Terus engkau berharap kepada Tuhan. Engkau terus bersandar kepada Tuhan. Engkau jangan takut Bapak Saudara. Engkau jangan takut akan sakit ini. Engkau jangan takut akan apa yang engkau alami saat ini. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik buat Bapak Saudara. Puji nama Tuhan Bapak Saudara. Dan apabila ada jemaat Tuhan yang saat ini menghadapi persoalan hidup, berbagai macam persoalan yang mungkin silih berganti sampai saat ini belum terselesaikan, saya katakan engkau jangan takut, engkau jangan khawatir, engkau jangan cemas. Engkau tetap harus bersandar kepada Tuhan. Engkau tetap harus memegang tangan Tuhan. Pasti suatu saat tepat pada waktunya Tuhan akan memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan Bapak Saudara. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Saya beri judul yaitu bersandar, berharap, dan mengandalkan Tuhan. Bapak Saudara, kalau kita melihat kondisi saat ini, ya Bapak Saudara, seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini banyak sekali mengalami kecemasan, banyak sekali mengalami ketakutan, banyak sekali mengalami kekhawatiran, banyak mengalami suatu kegelisahan yang begitu mendalam. Dikarenakan apa Bapak Saudara? Pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk terus menangani penyebaran COVID-19 ini. Namun sampai saat ini belum terselesaikan. Namun kita tetap senantiasa kita berdoa kepada Tuhan, kita dukung pemerintahan yang ada sehingga segala daya dan upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia ini dari kepemimpinan dari pusat sampai di daerah-daerah, kiranya Tuhan memberkati mereka. Bapak Saudara, bahwa kecemasan, ketakutan itu boleh dialami oleh setiap orang. Dan mungkin Bapak Saudara, saya, dan baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ketakutan mungkin seringkali terjadi, kecemasan mungkin terjadi, kegelisahan mungkin sering terjadi, kekhawatiran mungkin sering terjadi Bapak Saudara. Ada ketakutan, ada kecemasan, ada kekhawatiran. Itu merupakan sesuatu hal yang wajar karena melihat kondisi saat ini banyak sakit yang dialami oleh banyak orang, banyak di antara keluarga-keluarga yang ditinggalkan pergi, dalam arti mereka meninggal dunia. Banyak di antara keluarga-keluarga yang saat ini terpapar COVID-19. Tetapi Bapak Saudara, bagi umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, apapun yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, semua adalah seizin dari Tuhan, semua adalah kehendak dari Tuhan, dan semuanya senantiasa di dalamnya Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita akan membaca di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau,
yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menurut Nabi Yeremia, orang yang bersandar penuh pada Tuhan adalah orang yang diberkati. Mari kita ajak bersalaman antara keluarga kita. Kita katakan, orang yang bersandar penuh kepada Tuhan adalah orang yang diberkati. Kita percaya bahwa kehidupan kita, setiap orang yang bersandar penuh kepada Tuhan, orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan, orang yang senantiasa mengharapkan hidup ini terus kepada Tuhan, dikatakan pasti orang itu akan diberkati Tuhan. Pasti kita diberkati Tuhan. Dikatakan orang yang berserah, orang yang bersandar penuh kepada Tuhan adalah orang yang diberkati. Bapak Saudara, kita jangan terus punya pemikiran kalau orang diberkati yaitu berkelimpahan harta. Itu memang benar. Orang, kalau saya boleh mengambil makna dari orang yang diberkati, bahwa kehidupan orang Kristen itu diberkati melalui di dalam hidup kita itu diwarnai dengan sukacita, diwarnai dengan kegembiraan, diwarnai dengan sukacita yang begitu menyala-nyala. Demikian juga arti dari orang yang diberkati. Ada di antara kita yang sakit, kita telah disembuhkan oleh Tuhan. Itu merupakan suatu berkat. Amin, Bapak Saudara. Kita yang mengalami persoalan, kita yang menghadapi persoalan, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan solusi, Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Itu juga merupakan suatu berkat. Amin, Bapak Saudara. Dan apabila ada yang ada di antara Bapak Saudara yang saat ini sakit, saya katakan itu juga berkat dari Tuhan. Kenapa saya katakan itu juga berkat dari Tuhan? Kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk merasakan ternyata sakit rasanya seperti ini. Dan dalam keadaan yang sakit, apabila Bapak Ibu Saudara masih bisa bersandar kepada Tuhan, masih bisa menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, masih bisa berharap kepada Tuhan, maka kita berarti masih mengakui akan Tuhan itu punya mujizat yang luar biasa, yaitu memberikan mujizat kesembuhan kepada Bapak Ibu Saudara yang saat ini sakit. Itu merupakan suatu berkat. Bapak Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa Allah senang bila manusia selalu berharap kepada Tuhan. Sekali lagi, Allah senang bila manusia atau kita semua yang ada di Jemaat GBI Gunung Sari yaitu selalu berharap kepada Allah. Kita Bapak Saudara dalam kondisi apapun berharaplah kepada Tuhan, bersandarlah kepada Tuhan. Terus kita senantiasa mengharap-harapkan Tuhan. Bapak Saudara, tanpa kita bersandar kepada Tuhan, tanpa kita berharap kepada Tuhan, tanpa kita mengandalkan Tuhan, saya katakan tidak bisa kita berbuat apa-apa. Kita tidak ada artinya. Coba, apa yang ada dalam kehidupan kita? Harta benda, apakah itu bisa kita harapkan? Apakah kita bisa andalkan? Apakah kita bisa kita bisa harapkan? Tidak bisa.
kepandaian, tidak bisa. Apa yang kita ada baik di dalam kehidupan kita tidak bisa. Kita tidak bisa kita andalkan. Karena sifatnya hanya sementara. Karena sifatnya hanya sesaat. Kalau kita sudah dipanggil Tuhan, tidak bisa. Tetapi kalau kita berharap, kita bersandar, kita mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Dan orang yang bersandar, orang yang mengharapkan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, semuanya indah, tepat pada waktunya. Puji nama Tuhan Bapak Saudara. Yang kedua, bahwa dikatakan di dalam Yesaya tadi, di dalam Yesaya 7 ayat yang Yesaya 17 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8, kita akan mempelajari satu persatu Bapak Saudara. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Artinya, orang yang bersandar kepada Tuhan tidak pernah kekurangan makanan, karena Allah selalu menyediakan. Amin Bapak Saudara. Dalam keadaan yang seperti ini, mungkin pendapatan kita saat ini menurun. Ya, ada di antara pendapatan atau gaji saat ini banyak yang menurun. Mungkin prosentasenya menurun, ada yang 20%. Usaha yang saat ini dibatasi oleh pemerintah, tidak bisa bergerak lebih leluasa, tidak bisa karena adanya kondisi untuk segera menanggulangi penyebaran virus ini. Tetapi dikatakan firman Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Artinya orang yang bersandar kepada Tuhan tidak pernah kekurangan makanan. Apakah ada di antara Bapak Saudara yang terkasih, yang dicintai Tuhan? Apakah ada seharian apakah pernah seharian tidak makan dikarenakan tidak ada? Atau kebutuhan secara jasmani, yaitu makan, minum, apakah pernah kita mengalami kekurangan? Saya memastikan bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya tidak akan pernah mengalami yang namanya kekurangan tentang hal makan. Karena ini adalah janji Tuhan. Karena ini adalah perkataan Tuhan. Dikatakan bahwa ia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Kita ditanam di aliran airnya Tuhan. Kita diberkati Tuhan. Sungai yang mengalir itu menandakan tidak ada kekeringan. Air yang mengalir di sungai itu menandakan bahwa berkat Tuhan tercurah. Demikian juga Bapak Saudara, pastikan bahwa kita mendapat berkat. Kita tidak akan mengalami yang namanya kekurangan. Tuhan tepat pada waktunya menyediakan apa yang menjadi kebutuhan, keperluan hidup kita. Amin Bapak Saudara. Percaya dengan sungguh-sungguh, berharap kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, bersandar kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan terus mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita diberkati Tuhan. Yang ketiga Bapak Saudara, kita lanjutkan. Merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Artinya seluruh kehidupan kita dicukupi oleh Allah. Tadi berbicara tentang hal makanan, tetapi ini menyangkut seluruh kehidupan kita. Lebih meluas berkat Tuhan yang tercurah di dalam kehidupan kita. Tidak hanya berkat makanan dan minuman saja. Apa yang menjadi kebutuhan anak-anak di dalam saat ini sekolah? Membayar SPP, membeli buku-buku, terus membeli paket untuk
untuk mengisi data di HP, Tuhan mencukupkan, Tuhan menyediakan, Tuhan terus menyatakan berkat. Apalagi kebutuhan-kebutuhan yang lain, ya Bapak Saudara, kebutuhan-kebutuhan yang lain. Mungkin ada orang yang keseripahan, kita harus mengeluarkan uang untuk memberikan berkat bagi keluarga yang ditinggalkan, atau ada keperluan-keperluan yang lain untuk biaya listrik, untuk biaya air, untuk biaya transportasi di dalam kita bekerja. Tuhan menyediakan, Tuhan melimpahkan, dan terus Tuhan itu sungguh luar biasa. Tidak ada umat-umat Tuhan yang mengalami kekurangan, karena dikatakan merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yaitu seluruh kehidupan kita, yaitu dicukupi oleh Allah. Di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat ke-6 itu berbicara bahwa, mari kita akan membaca Bapak Saudara di dalam Mazmur. Sangat luar biasa Bapak Saudara. Di Mazmur 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberangkatkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji nama Tuhan Bapak Saudara. Sekali lagi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Percayai bahwa kita apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan di dalam setiap keluarga kita masing-masing, Tuhan pasti menyediakan. Yang berikutnya Bapak Saudara, yang keempat, tidak mengalami panas terik. Tidak mengalami panas terik. Dunia boleh mengalami krisis, tetapi Allah selalu melindungi umatnya dari kesulitan. Amin Bapak Saudara. Melindungi dari kesulitan. Dan apabila dunia saat ini banyak umat-umat Tuhan atau banyak orang-orang yang di luar Tuhan juga saat-saat ini mengalami kesulitan, tetapi bagi umat-umat Tuhan yang percaya, bagi kita yang percaya kepada Tuhan, dikatakan kita dilindungi dari kesulitan. Artinya kita diberikan jalan keluar. Artinya kita dibebaskan dari kesulitan-kesulitan. Dan kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada. Bapak Saudara, berikutnya yang kelima, dan tetap hijau. Dan tetap hijau. Artinya di tengah kesulitan hidup, anak-anak Tuhan tetap hidup dalam kelimpahan dan banyak berkat dari Tuhan. Karena Allah selalu menyediakan berkat buat anak-anaknya yang setia. Orang yang setia, orang yang taat kepada Tuhan, orang yang senantiasa melekat kepada Tuhan, orang yang senantiasa berharap kepada Tuhan, orang yang senantiasa berserah penuh kepada Tuhan, orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan, dikatakan daunnya tetap hijau. Daunnya tetap hijau di tengah kesulitan hidup. Anak-anak
Tuhan tetap hidup dalam berkelimpahan. Bukan berarti berkelimpahan secara harta benda yang tadi awal saya katakan, tetapi diberikan kelimpahan, yaitu damai sejahtera, diberikan kelimpahan sukacita, diberikan kelimpahan berkat kesehatan, diberikan berkat kelimpahan daya pikir untuk bisa mampu menjalani hidup ini. Tuhan melimpahkan rahmat-Nya, Tuhan melimpahkan kebijaksanaannya, Tuhan melimpahkan kebaikan-kebaikannya buat kita, Bapak Saudara. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara. Yang berikutnya, Bapak Saudara, tidak khawatir tahun-tahun kering. Sekali lagi, tidak khawatir tahun-tahun kering. Sekalipun dunia akan menghadapi krisis, ya, sekalipun dunia akan menghadapi krisis banyak sekali, ya, ada krisis politik, krisis ekonomi, ya, krisis keuangan, dan krisis-krisis yang lainnya. Tetapi anak-anak Tuhan akan dijauhkan dari krisis tersebut. Kita percaya, katakan amin. Puji nama Tuhan. Dikatakan anak-anak Tuhan dijauhkan dari krisis-krisis tersebut. Karena dari mulai yang pertama sampai sampai yang ke-5 tadi, Tuhan melimpahkan berkat. Tuhan mencurahkan berkat. Tuhan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Sebab itu dikatakan kita dijauhkan dari krisis tersebut. Dikatakan karena orang yang benar di mata Tuhan akan jauh dari kesukaran. Karena orang yang benar di mata Tuhan akan jauh dari kesukaran. Dan orang yang tidak benar akan dilemparkan ke dalam kesukaran. Sebab itu saya percaya kepada Bapak Ibu Saudara semuanya bahwa kita menjadi orang yang benar di mata Tuhan. Orang yang benar berarti kehidupannya tidak melibatkan dosa. Orang yang benar selalu berfokus tentang bagaimana cara hidup dalam kekudusan. Hidup yang senantiasa seturut dengan ketetapan firman Tuhan. Orang yang berkenan di mata Tuhan adalah orang yang hidupnya benar. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara semuanya belajar hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Orang yang benar dimanapun kita berada pasti disukai banyak orang. Orang yang hidup dalam dalam kekudusan, pasti orang itu akan berkenan di hadapan Tuhan. Berkenan, Bapak Saudara. Hal yang luar biasa. Yang ke-7, Bapak Saudara. Orang yang bersandar pada Tuhan tidak pernah berhenti berbuah. Sekali lagi, orang yang bersandar pada Tuhan tidak pernah berhenti berbuah. Artinya selalu hidup dalam kecukupan dan terus berbuah berlipat-lipat. Dikatakan ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Tergantung bagaimana cara kita terus bersandar kepada Tuhan. Dikatakan tidak pernah berhenti buahnya. Kita menghasilkan buah di dalam hidup ini. Sebab itu kita salurkan berkat-berkat yang ada di dalam kehidupan kita bagi keluarga kita, bagi orang-orang lain, bagi dimanapun kita berada. Ulurkan tanganmu untuk memberkati banyak orang. Itu adalah pribadi-pribadi orang-orang Kristen yang dikatakan tidak pernah berhenti buahnya. Kita percaya
orang yang bersandar kepada Tuhan, orang yang berserah kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara. Kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa berbahagialah setiap orang yang selalu bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan Allah akan menjauhkan hidupnya dari segala kesulitan dan Allah selalu menolong tepat pada waktunya. Kita bersyukur kepada Tuhan dan kita terus memuji Tuhan bahwa mengatakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Yesus, jangan tinggalkan aku, sebab Engkaulah yang menuntun aku. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara, puji nama Tuhan. Bapak Saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, buat pagi yang indah ini, kalau Engkau izinkan kami untuk beribadah bersama-sama, itu bukan semua karena kegagalan kami, namun itu semua adalah rencana-Mu yang begitu indah bagi keluarga-keluarga kami, Tuhan. Engkau masih mengizinkan kami untuk ibadah online, itu juga semua berkat kemurahan-Mu yang daripada Engkau. Saat pagi yang indah ini, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, memberkati pemerintahnya ada di sini, dari presiden, wakil presiden, DPR, MPR, sampai aparat-aparat, sampai terendah sekalipun. Memberkati mereka, berikan hikmat yang daripada Engkau, sehingga Tuhan mereka dapat memimpin bangsa dan negara kami dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh sukacita, Tuhan. Engkau ampuni bangsa kami, Engkau ampuni negara kami, Tuhan. Mungkin ada kesalahan-kesalahan yang terjadi, Tuhan. Engkau akan mengampuni, Tuhan, sehingga Engkau pulihkan bangsa kami dari segala bencana, baik corona, bencana-bencana yang lainnya, Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau sendiri yang akan campur tangan untuk bangsa kami. Saat ini kami juga berdoa untuk kota kami tercinta, kota kami Salatiga. Engkau juga memberkati kota kami, Engkau memulihkan kota kami, Engkau mengampuni kota kami, sehingga kota kami, Tuhan, akan pulih dari segala mara bahaya, Tuhan. Jauhkan dari hal-hal yang bukan daripada Engkau. Kami yakin dan percaya Engkau mempunyai rencana yang indah untuk kota kami, Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk desa kami. Kami bersyukur, Tuhan, buat desa kami, di mana kami tinggal, di mana kami menikmati udara segar, Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau memberkati untuk desa kami, Tuhan, untuk masyarakat yang ada di sini. Tetap berikan kerukunan, roh persatuan antara satu dengan yang lainnya, sehingga desa kami penuh kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di Nawangkiti Ibu Nusari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau memberkati semuanya tanpa terkecuali, dari yang lanjut usia sampai yang masih dalam balita. Biarlah jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari segala penyakit, jauhkan dari hal-hal yang bukan daripada Engkau. Engkau tetap menaungi, melindungi setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu yang ada di Gunungsari. Jauhkan dari hal-hal yang bukan daripada Engkau. Dan untuk saat ini, untuk jemaat-Mu yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau berikan kesembuhan. Untuk mereka yang mengalami permasalahan, kami yakin dan percaya setiap permasalahan demi permasalahan, Tuhan Yesus campur tangan, Tuhan Yesus yang memberkati, sehingga setiap permasalahan, jika kami mengandalkan Engkau, Engkau selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di sini, memberkati Bapak Wiono, memberkati Bapak Yohanes, di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati mereka secara luar biasa. Engkau pakai pelayanannya semakin hari semakin luar biasa. Engkau jauhkan dari hal-hal yang bukan daripada Engkau. Engkau tetap memberikan kesehatan, panjang umur, masa depan tetap ada dalam naungan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih untuk kerukunan jemaat-Mu yang ada di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sendiri akan sambut. Terima kasih, Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu, dan terima kasih atas semuanya yang Kau berikan kepada kami. Dan di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Saudara. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami seluruh jemaat Tuhan telah mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan baik. Kami percaya ada sesuatu yang baru boleh kami terima pada pagi hari ini, yaitu kebenaran firman Tuhan akan kami jadikan sebagai dasar di dalam kami menjalani kehidupan ini. Dan kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami, di mana kami dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, baik suka maupun duka,
baik senang maupun susah, dalam keadaan baik kaya atau miskin, dalam keadaan apapun, kami mau terus senantiasa bersandar, berserah dan mengandalkan Tuhan. Kami bersyukur biarlah menjadi berkat bagi seluruh jemaat Tuhan dan semuanya yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebab itu Bapak Saudara, mari kita sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, mari kita akan mengangkat kedua tangan kita menengadahkan wajah ke atas, dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Bapak Ibu Saudara yang terus dikasihi Tuhan, kembalilah engkau beraktivitas setelah usai dari ibadah pada pagi hari ini. Dan kiranya berkat penyertaan dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan, cinta kasih Tuhan, dan kebaikan-kebaikan Tuhan senantiasa memenuhi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada. Dan kiranya keselamatan yang Tuhan telah janjikan akan tergenapi di dalam kehidupan kita, asal di dalamnya Bapak Ibu Saudara dan saya terus hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesetiaan, hidup dalam rasa hormat kepada Tuhan, dan terus mengasihi Tuhan. Mulai dari sekarang sampai Tuhan memanggil kita, pasti janji keselamatan itu akan tergenapi dalam kehidupan kita, dan kita akan mengalami perjumpaan kepada Tuhan. Kita akan melihat wajah Tuhan, dan kita mendapat bagian kerajaan Tuhan yang Tuhan telah sediakan atas hidup kita. Dan di dalam dunia ini, selama kita masih ada, kita ada dalam berkat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, kita percayai. Mari kita semua katakan amin. Pengumuman hari ini. Persembahan 3 minggu yang lalu akan diambil setelah ibadah hari ini. Untuk wilayah Druju diambil oleh Ibu Sarmi, Gunung Sari Pak Markus, dan Beran Pak Lugimin. Mohon dibedakan antara amplop persembahan umum dan amplop persembahan perpuluhan dengan memberi tanda atau tulisan. Diimbau warga jemaat untuk dapat melaporkan ke Satgas Gereja apabila mengetahui ada warga jemaat yang sakit. Bagi jemaat yang terpanggil untuk membantu saudara kita yang sakit, dapat menyerahkan bantuan berupa barang ataupun uang kepada tim Satgas. Untuk wilayah Beran kepada Bapak Lugimin, Druju Ibu Sarmi atau Ibu Nunung, Gunung Sari kepada Ibu Tumi atau Bapak Parmin, dan untuk Celong kepada Ibu Yohana. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.